Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap saudara senantiasa ada dalam keadaan sehat dan dilimpahi segala berkat serta kebaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Podcast Mutiara hari ini di kesempatan kali ini akan mengangkat satu topik bahasan yang menarik untuk saat teduh kita, yakni berjudul Abraham dan Lot. Nas firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Saya akan membaca bagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersaat teduh bersama. Dan saat ini Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman yang sudah kami baca. Urapi hati dan telinga kami Tuhan, agar kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu akan menjadi satu topik bahasan yang menarik ya. Pelajaran apa yang akan kita ambil dari kisah Abraham dan Lot dan dari nas pembacaan kita tadi? Saudara tentu tahu bahwa Abraham itu adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan, dan Tuhan merencanakan masa depan yang luar biasa bagi kehidupan Abraham dan keturunannya. Tuhan berkenan mengikat janji kepada Abraham, kepada Ishak keturunannya, kepada Yakub dan seterusnya. Irak. Dulu namanya Ur-Kasdim. Jadi Terah, entah apakah dia juga mendapatkan perjanjian dari Tuhan, tapi yang pasti Terah membawa sanak keluarganya pada Kejadian pasal 11 ya, untuk pergi menuju ke tanah Kanaan. Tampaknya Terah juga mendapatkan wahyu dan visi dari Tuhan. Tapi kemudian ketika mereka dalam perjalanan belum mencapai tanah Kanaan, mereka berhenti di Haran, dan di situ meninggallah Terah. Terah memiliki 3 orang anak. Yang pertama namanya Abram, yang kedua namanya Nahor, dan yang ketiga namanya Haran. Haran bisa dibilang sebagai anak yang bungsu laki-laki ya, dan dia memiliki seorang anak yang bernama Lot. Sehingga kita bisa bilang bahwa Lot ini adalah keponakannya dari Abraham. Lalu kemudian di Kejadian 12 yang kita baca tadi, Tuhan berfirman kepada Abram, pergilah dari negerimu, berarti dari Haran ya, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi dengan kata lain, Tuhan secara eksklusif memilih Abraham dari semua saudara-saudaranya yang lain. Tuhan memilih Abram dan memisahkan Abram dari mereka. Karena Tuhan memiliki tujuan untuk memimpin Abram menuju tanah yang ia janjikan, yakni tanah Kanaan. Kemudian Tuhan memberikan janji bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan akan mengutuki orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu Abram taat dengan perintah Tuhan itu. Ia berangkat, dan diinformasikan di sini dalam ayat pembacaan kita tadi, Lot pun ikut bersama-sama dengan dia.
Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, saudaraku, yang saya bisa tangkap di sini ialah sebagai pelajaran bagi kita ya, bahwa setiap kita itu Tuhan merencanakan perjalanan kita bersama Dia tuh masing-masing. Entah bagaimanakah nasib mereka yang ada di Haran, saya juga tidak tahu. Kabarnya Nahor dan Haran, ya, saudara-saudara dari Abram, tidak dijelaskan di sini. Tapi yang pasti Abramlah yang dipanggil oleh Tuhan untuk menggenapi maksudnya, kehendaknya menuju ke tanah yang dijanjikan, yakni Kanaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Abram taat dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Keponakannya ini ikut, saudara ya. Tuhan merencanakan masa depan dan Tuhan menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Bagi kita, kalau kita bisa mendapatkan janji seperti yang didapatkan Abram, tentu kita bersuka cita. Siapa yang tidak ingin menjadi bangsa yang besar? Siapa yang tidak ingin diberkati? Bahkan orang-orang menjadi berkat oleh karena kita. Dan kemudian saudaraku, kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, ketika mereka di dalam perjalanannya, Tuhan memberkati Abram menggenapi janjinya. Dan berkat itu bisa kita artikan secara materi. Tuhan menambah-nambahkan kambing domba yang ia gembalakan. Saya percaya harta benda yang ia punya tuh semakin hari semakin banyak. Sehingga orang kayak Abram ini bahkan bisa berbicara kepada raja-raja, termasuk Raja Sodom dan Gomora, bisa bertempur berhadapan dengan raja-raja. Saudara bisa bayangkan orang ini sangat amat luar biasa besar dan kaya. Betapa Tuhan menggenapi janjinya. Dan tidak hanya Abram yang diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah, tetapi juga Lot keponakannya. Sampai itu dibuktikan ya, pada Kejadian 13. Terjadi perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Ya. Saking banyaknya ternak mereka sehingga memperebutkan wilayah penggembalaan itu sampai berkelahi gembala-gembalanya. Bayangkan ya, gembala-gembalanya disebutkan, berarti sangat luar biasa banyak ternak kambing domba. Kalau zaman dulu ya ukurannya kekayaan tuh seperti itu, saudara ya. Kalau zaman sekarang mungkin ukuran kekayaan tuh bisa dari mobil mewah ya. Kalau zaman dulu ya dari ternaknya, dari harta emas segala macam yang mereka punya, dari banyaknya pasukan yang menyertai dia, prajurit-prajuritnya, pengawal-pengawalnya. Dan Lot pun diberkati oleh Tuhan. Pada akhirnya Abraham dan Lot memutuskan untuk berpisah. Dimulai dari Abram yang berkata kepada Lot bahwa daripada terus-terusan bertengkar memperebutkan wilayah penggembalaan, lebih baik kau memilih kamu mau menetap di mana dan aku akan memilih kemudian. Dan Abram sebagai orang yang lebih tua, harusnya dia lebih dulu memilih, tetapi dia memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih. Dan lagi-lagi mata Lot tertuju kepada harta kekayaan. Dari cara bagaimana ia menilai tempat pilihannya, kita bisa tahu bahwa orang ini lebih memilih dengan akal budinya. Ia tidak melihat bahwa selama ini ia diberkati bukan oleh karena kuat gagahnya, tetapi oleh karena berkat Tuhan ada di atas kehidupan Abram. Dia kan ikut Abram ya, makanya dia kecipratan berkatnya. Karena Tuhan menyertai keluarga orang benar itu iya. Tetapi masalahnya di sini, ini yang saya mau ajarkan kepada saudara. Suatu iman, pengalaman iman, journey perjalanan kita mengiring Tuhan, itu tidak bisa diwariskan. Itu adalah sebuah pengalaman pribadi yang harus kita alami sendiri. Ya. Di negara-negara yang memberlakukan sistem kerajaan, seorang raja bisa menurunkan atau mewariskan tahtanya kepada anaknya, ya, yang akan menjadi raja kemudian. Jadi dari jalur darah ya, mewariskan itu supaya tidak terputus keturunan. Katakanlah seperti di Inggris, saudara tentu tahu ya, dari raja, dari king sebelumnya itu diturunkan kepada
eh, ahli warisnya. Kalau masih belum mati, queennya yang memimpin. Kalau sudah sepuh ya, akan diwariskan lagi kepada pangerannya yang akan menjadi raja. Dan seterusnya sampai hari ini, saudara ya. Jadi tidak seperti itu cara bekerjanya perjalanan iman. Tuhan memilih mereka itu, saya percaya ada alasannya Tuhan memilih Abram, saudara ya. Ada alasannya Tuhan memilih Abram. Saya percaya itu ada kaitannya dengan sikap hati, karakter, kesungguhan, ketaatan. Itu selalu ada hubungannya. Mungkin soal moral, ya pasti juga ada ya penilaian-penilaian dari Tuhan Allah kita, Bapa kita pasti melihat yang seperti itu juga. Walaupun manusia ini jatuh dalam dosa, ada ketidaksempurnaan, ada kejahatan. Abraham pun beberapa kali juga gagal dalam ujian imannya yang pertama. Ia pun melarikan diri ke Mesir untuk cari selamat. Ia pun berbohong kepada Firaun. Dia juga melakukan kesalahan yang manusiawi. Tapi Tuhan mengenal Abraham itu seperti apa. Ini orang setia dengan Tuhan. Tuhan tahu kelemahan dia sebagai anak manusia dan Tuhan tidak menyerah dengan orang-orang seperti ini. Nah, beda dengan Lot. Matanya tertuju hanya kepada harta benda yang ia miliki. Itu dilihat dari bagaimana ia menilai tempat di mana ia akan tinggal. Ia melihat secara darah dan daging. Secara kasat mata ia melihat tempat yang subur seperti taman Tuhan. Pikirnya kalau dia berangkat ke sana, dia akan tetap terpelihara dan hidupnya makmur, hidupnya enak. Padahal dia tidak tahu di sana ada begitu banyak orang-orang yang jahat, sehingga kalau ia tinggal di tengah-tengah orang yang jahat dan Tuhan benci dengan orang-orang ini, artinya orang-orang yang tidak bermoral. Saudara tentu tahu di Sodom dan Gomora itu perilaku orang di sana begitu menyimpang, termasuk kata Sodom itu sendiri menginspirasi istilah sodomi atau hubungan seksual sesama jenis itu ada di sana. Tuhan memurkai Sodom dan Gomora. Dan Lot tanpa berpikir, tanpa berdoa, tanpa meminta petunjuk dari Abram, dia memilih dengan jalannya sendiri. Saudara tentu tahu Tuhan sedang memisahkan mana orang yang sungguh-sungguh. Alkitab juga sendiri sudah memberikan contoh kepada kita ya, bahwa dalam perjanjian baru itu alat penampi itu sudah tersedia. Jadi mereka yang menjadi orang-orang Kristen palsu yang tidak sungguh-sungguh, sedikit demi sedikit akan terlempar dari penampian Tuhan. Tuhan, saya percaya Tuhan itu pribadi yang menguji hati. Seperti yang saya bilang, sering kali saya bilang, kalau Yesus rela mati bagi kita, karena ia begitu mengasihi kita, maka saya pikir tidaklah berlebihannya kalau Tuhan juga mengharapkan hal yang sama. Ia ingin memilih orang-orang yang mengasihi dia sampai pada akhirnya. Apakah saudara termasuk orang yang mengasihi Tuhan sampai pada akhirnya? Ataukah saudara seperti Lot yang akhirnya memilih harta, tahta, dan cinta ketimbang Tuhan? Saudara lepaskan Tuhan itu dan ingin mengejar dunia ini, dan saudara mulai say goodbye dengan Tuhan. Tuhan, engkau sudah tidak lagi relevan zaman sekarang. Saudara melepaskan Yesus dan saudara lupa bahwa saudara sudah menerima dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Saudara tinggalkan dia. Saudara sedang memilih jalan Lot. Silahkan saudara pergi ke dunia ini. Kepada apa yang saudara yakin baik, kepada apa yang saudara yakin menjanjikan, tetapi ada satu kesalahanmu. Engkau meninggalkan tudung penyertaan Tuhan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Perkenanan Tuhan yang tidak bisa saudara beli dengan uang sebanyak apapun. Hanya Tuhan sendiri yang berkenan mengasihi. Tetapi sampai berkali-kali ia bersyafaat. Sampai pada titik tersisa 5 apa 10, saya lupa saudara ya. Abraham bertanya kepada Tuhan, kalau ada 10 orang saja. Maka Tuhan berkata, kalau ada, aku akan luputkan. Kenyataannya tidak ada. Di sana semua orang pada jahat, termasuk istri Lot pun. Oleh karena pergaulan di sana yang begitu mengasihkan, menyenangkan, ketika ia dibawa lari oleh malaikat Tuhan untuk pergi dari Sodom dan Gomora sebelum diluluh lantakkan, dihancurkan dengan meteor api dan belerang dari langit, ia menengok ke belakang. Kenapa? Karena hatinya sudah berpaut dengan
Sodom dan Gomora dengan dunia. Hati-hati saudaraku. Lot terselamatkan, tetapi Tuhan menghancurkan semua harta benda dan segala hal yang ia miliki. Itulah nasib ketika orang memilih dunia ini ketimbang Tuhan. Saudara ya, hancur luluh lantak, hancur, dan tidak hanya sampai di situ. Ada hal yang sumbang yang akhirnya terjadi. Maaf, ini saya harus sampaikan dan Alkitab juga berkata dengan tegas. Lot akhirnya memiliki anak dari anak-anak kandungnya. Saudara bisa lihat ya, kerusakan moral juga dari anak-anaknya Lot. Oleh karena pergaulan mereka di dunia itu. Saya membayangkan kalau saudara menjadi orang percaya lalu meninggalkan Tuhan, saudara akan hancur lebur ditinggalkan oleh Tuhan. Dan itu begitu mengerikan saudaraku. Begitu mengerikan. Saya tidak ingin memiliki anak yang tidak terdidik dalam kebenaran sama seperti anak-anak Lot yang melakukan hal yang sumbang dan memalukan. Laki-laki dengan laki-laki aja bisa di Sodom dan Gomora. Ya jelas anaknya akan berpikir, ya kita juga bisa dengan bapak kita. Dimabukkannya mereka bapaknya, kemudian mereka bergantian tidur dengan bapaknya. Ini memang sumbang, tapi harus disampaikan. Inilah kerusakan, kehancuran moral ketika saudara meninggalkan Tuhan dan Tuhan menyerahkan saudara kepada dunia ini. Silahkan kau menikmati dunia ini dan jadi serupa dengan dunia ini. Ini adalah contoh daripada kalau di dalam perjanjian baru itu anak yang hilang. Bedanya anak yang hilang ini punya kesempatan untuk kembali dengan Tuhan. Seperti bapak itu menunggu anak yang hilang ini. Tapi apakah saudara punya kesempatan? Saya tidak tahu, saudara ya. Apakah saudara masih punya waktu kembali kepada Tuhan? Saya tidak tahu. Bagaimana kalau saudara di tengah-tengah kenikmatan dunia yang kau bayangkan, kau sudah menyangkal Yesus, kau sudah melepaskan imanmu, masih adakah kau punya waktu dikasih Tuhan meminta pengampunan? Saya tidak tahu. Saya kembalikan kepada saudara. Yang pasti kita belajar satu hal ini. Bahwa jangan pernah meninggalkan kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan. Hanya demi segala sesuatu yang saudara inginkan di dunia ini. Tuhan memberkati firman-Nya dan mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah sama-sama kami renungkan di kesempatan malam. Tuhan, kami berdoa, mampukan kami supaya kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Tuntun kami supaya kami tidak meninggalkan kasih anugerah-Mu Tuhan. Dan biarlah kebaikan-Mu senantiasa menyertai, perkenanan-Mu senantiasa mengurapi, berkat-Mu senantiasa menaungi. Kami berterima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk belajar. Kami percaya Tuhan menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.